Ma, Mama cantolin aja talinya biar kita bisa keluar bareng. Gak bisa sayang, nanti kamu bisa jatuh. Mama bakal jaga di sini, narik kamu pelan-pelan sampai kamu bisa turun ke bawah. Kalau kamu udah sampai bawah, Mama bakal susul kamu kok. Ma, Casey takut. Jangan takut, Casey anak kuat. Kamu gak seharusnya ada di sini. Ini semua salah Mama sama Papa. Adrian, kau tahu kan apa akibatnya kalau mengacau di tempat ini? Ma, Mama, kenapa berhenti, Ma? Ma, Mama dengar Casey kan, Ma? Ma. Gua harus cari bantuan. Selamat malam, kami dari layanan 511. Ada yang bisa dibantu? Tolong Ami. Iya, dengan siapa di sana? Bisa Anda sebutkan nama Anda? Maaf, bisa lebih keras? Kami tidak bisa mendengar Anda. Gila, ini benar-benar gila. Nyawa manusia kayak nggak ada harganya di sini. Casey, di mana dia? Kenalkan Casey kemainan terbaru saya. Lalu pancing Aleta ke bunker bawah tanah. Baik, bos. Info baru. Videonya udah ketemu dan udah viral di medsos seperti yang kita mau. Tadi Ailey sempat hilang, tapi sekarang udah aman sama adik gue. Kita fokus aja bawa Casey keluar. Casey gimana, Al? Hai, hilang. Siapa yang nyulik? Sialan, apalagi yang dilakuin sama si setan itu sama Aik? Al, Hah? Casey gimana? Rencana kita gagal. Gue sama Casey kepisah. Bokap nyokapnya Casey meninggal. Tadi ada cewek yang teriak-teriak. Gue rasa itu Casey. Dari arah suara yang gue denger, dia ada di bawah tanah, tapi di sisi selatan. Zelin, itu lo kan? Gue seneng banget lo kesini. Karena gue kira lo gak bakal kesini. Tenang aja, gue bakal bantuin lo. Apaan ini? Apa jangan-jangan pas gue keluar nemuin Zelin, Felix sudah tahu semuanya. Makanya Zelin gak mau ikut gue. Gudangnya kebakaran, Tuan. Entah apa yang dilakukan sama DNK di dalam sana. Anda mau kemana, Tuan? Kakek Anda melarang Anda untuk ikut ke sana. Tolong jangan membuat pekerjaan kami jadi semakin sulit. Kembali ke rumah, biar kami yang mengurus semuanya. Kalau kalian ngalangin gue, jangan salahin gue kalau kalian semua gue tembakin satu-satu. Syaratnya. Tuan. Kamu mau tahu
Kenapa saya selalu meminta kamu untuk menjauhi cucu saya? Karena saya tidak pantas untuk cucu Anda. Salah. Orang yang kamu hadapi nanti masih berhubungan dengan keluarga kami. Saya anak pertama dari 12 bersaudara, sedangkan dia adik saya yang paling bungsu. Nama aslinya Arcelio Felixian Narendra. Felix itu seperti kutukan untuk keluarga kami. Dari kecil dia sudah punya kebiasaan aneh. Jika dia sudah menyukai sesuatu, maka habislah sudah. Dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang dia mau. Saat usianya 10 tahun, dia hampir membakar semua orang seisi rumah karena cemburu saat ibu kami memberikan perhatian ke anak yang lain. Bahkan saat usianya 18 tahun, dia mempengaruhi saudaranya yang lain agar mereka saling bertengkar, memanipulasi semua orang dan membuat mereka saling menyakiti satu sama lain, bahkan saling membunuh satu sama lain, tanpa dia harus ikut campur tangan. Akibat pertengkaran saudara tersebut, hanya tersisa saya dan Felix yang masih hidup. Hingga akhirnya dia diusir dari rumah oleh ayah dan bunda. Lalu puncaknya dia mengganti marganya menjadi marga Arbor, dan 100% keluar dari terah Narendra. Jadi saya mohon, lakukan sesuatu supaya cucu saya tidak perlu berurusan lagi dengan dia. Tolong siapkan mobil dan bawa beberapa pengawal untuk ikut saya. Baik, Tuan. Gara-gara lo peluru gue satu-satunya habis. Usain lo anjir. Syukurlah Om ada di sini. Om harus ikut saya sekarang, Om. Om harus tahu sesuatu. Ini soal Aleta. Tunggu, jangan serang gue. Gue bakal nyerahin diri. Felix ngincer gue kan? Mending kalian tangkap gue sekarang sebelum gue berubah pikiran. Gue bakal nyerahin diri sama lo. Tapi tolong bawa gue dalam keadaan mati aja. Lo bisa potong nadi gue. Gue gak akan lawan sama sekali. Dan tugas lo bakal selesai. Dasar bocah-bocah sialan! Kurang ajar. Ayo serang dia! Lo masih sanggup jalan gak? Hah? Perut gue sakit. Pistol gue udah habis pelurunya. Sebagai gantinya kalian ambil ini satu-satu. Kalian semua dengerin gue. Di depan sana masih banyak pelayan-pelayan sinting yang ngincer kita. Ingat, jangan mencar dan tetap bareng-bareng. Kita selesai ini bareng-bareng. Masuk bareng, keluar juga bareng. Oke? Ayo. Lu masuk kuat kan, guys? Naik ke punggung gue, biar gue yang gendong lo. Kalian kira kalian bisa keluar dari sini dengan selamat setelah mengobrak-abrik markas saya? Katakan, kalian mau mati dengan cara seperti apa? Cil, kenapa kagak mati-mati tuh pelayan? Jangan biarkan mereka keluar dari sini dengan selamat. Habisi mereka. Ayo, sampaikan pesan terakhir sebelum saya tebas kepala. Lo yang ngalamin jadi Kiko, bukan gue. Gue kesini bawa kehancuran buat lo, Felix. Masih bisa ngelawak rupanya. Hei, Tonjo! Tenang, Al! Gue bakal bantuin lo! Gue juga udah muak jadi bonekanya dia!
berhasil jagain gue. Gue juga berhasil selamatin lo. Dengan ini gue putusin kalau gak perlu lagi jagain gue. Tugas lo buat jagain gue berakhir. Enggak, gue bakal jagain lo terus. Gue udah janji, Al. Siapa yang ngajarin kamu begini, nak? Kamu itu anak perempuan. Kamu berhak ngeluh kalau kamu gak kuat. Kamu berhak nangis kalau hati kamu sedih. Nangis aja, jangan ditahan. Jangan acting sok kuat di depan papa. Mana yang sakit? Sakit semua, Pak. Dingin banget. Pak, Aleta anak papa kan? Kamu kan nak. Berarti Aleta udah boleh minta peluk papa kan? Aleta udah gak kuat. Kayaknya bentar lagi Aleta pergi. Pak, boleh nggak Aleta minta peluk? Sekali aja. Mati dulu, baru nanti saya peluk. Maafin papa ya, sayang. Maafin papa. Akhirnya Aleta dipeluk papa. Jadi gini ya rasanya dipeluk papa. Bisa tolong dibantu anaknya ya, Pak, supaya lebih mudah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Habis apa nak? Catat waktu kematiannya, Sus. Waktu kematian Anda Aleta jam 23:45. Jangan ditutup dulu, Sus. Jangan ditutup dulu. Kasihan anak saya, Sus. Aku nggak tega, Mas. Kenapa Aleta diambil secepat ini? Padahal baru kemarin Mama janjian sama dia mau ngeprank kan. Ini semua salah gue. Sebelumnya gue yang ditugasin Pak Felix buat nyari video rekaman itu di ruang musik, bukan Casey. Gue sering dikasih uang, dia bantuin pengobatan adek gue. Makanya gue nurut aja kalau dia nyuruh-nyuruh gue. Gue dengar ada yang nemu HP di ruang musik. Gue pikir itu Aleta. Karena sebenarnya gue nggak 100% yakin kalau Aleta itu amnesia beneran. Makanya gue ke rumahnya Aleta waktu itu buat mastiin. Tapi ternyata nggak ada. Gue kabur karena gue sebenarnya takut. Kalau sampai gue gak bisa nemuin HP itu, gue bakal dibunuh sama Pak Felix. Makanya gue kabur. Malah Casey yang ditugasin. Seandainya waktu itu gue ngasih tahu Aleta soal masalah ini dan gak pergi gitu aja, mungkin ini semua gak akan kayak gini. Kalau gue yang nyari, pasti Casey juga gak bakal datang. Emang harusnya lo aja yang mata bang sakit. Ayo dah kan. Ini rumah sakit tuh. Tahan emosi Sebelum lo. meninggal, Aleta sempat mendaftar sebagai pendonor. Tolong ditandatangani ya, Pak. Minta persetujuannya sebagai orang tua. Dia pernah bilang sama saya, kalau nanti dia meninggal, dia mau mendonorkan organnya kepada pasien yang membutuhkan. Kebetulan Casey sahabatnya butuh donor hati. Tadi dia bisikin saya kalau mau donorin hatinya ke sahabatnya. Aleta anak baik, Pak. Anda beruntung sekali memiliki putri seperti dia. Aleta anak baik. Terlalu dalam lukamu, nak. Sampai cuma pulang ke Tuhanlah tempatmu untuk sembuh. Gimana ini? Kita harus ngomong apa nanti? Kalian semua gak apa-apa? Gue gak apa-apa. Tapi dia... Kenapa? Kenapa?
sama lo? Kemana baju lo? Gue pembunuh, Sa. Gue udah bunuh mereka. Mereka bertiga mau lecehin gue. Makanya gue pukul pakai botol. Tapi gue berhasil amanin rekamannya kok. Gue takut. Gue takut habis ini gue bakal di penjara, Sa. Lo gak bakal di penjara. Ada gue di sini. Tenang ya. Gue kotor, Sa. Gak. Jangan ngomong kayak gitu. Operasi yang Casey jalani berjalan lancar. Ailis juga sempat mendapatkan penanganan intensif karena trauma yang dia alami. Casey sempat histeris waktu tahu kalau lo yang jadi pendonor buat dia. Tapi nggak apa-apa, kami bisa nenangin mereka kok, Al. Fitnahan demi fitnahan yang mengarah ke lo juga mulai terkuak. Breaking news, aksi heroik yang dilakukan sekumpulan remaja SMA Sakura Art School berhasil mengungkap kasus mengerikan di sekolah tempat mereka menuntut ilmu. Ya, sekumpulan remaja tersebut melaporkan AF 54 tahun atas tindakan kekerasan, penghilangan nyawa, pelecehan, kekerasan seksual di bawah umur, pendistribusian video terlarang, dan eksploitasi anak lewat unggahan video berdurasi 9 menit yang viral di medsos. Hilangnya beberapa murid di sekolah ini disinyalir erat kaitannya dengan kasus perdagangan organ manusia secara ilegal dan proyek kejahatan yang dia lakukan. Seorang gadis berusia 16 tahun adalah salah satu korban yang berhasil melawan dan membuat borok kejahatan AF terbongkar. Pada saat polisi datang, AF sudah ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan di mansion pribadinya. Setelah berduel dengan gadis tersebut yang pada akhirnya juga meninggal Jumat malam setelah dilarikan ke rumah sakit. AF yang tak lain adalah salah satu guru di SMA tersebut disinyalir merupakan mafia kelas kakap yang selama ini buron. Beliau ini ternyata memiliki banyak nama samaran dan identitas palsu. Polisi juga menemukan sejumlah potongan-potongan tubuh manusia yang digabungkan secara acak. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan polisi, HF ternyata memiliki fetish yang aneh dan menganggap kejahatan yang dia lakukan itu adalah sebuah karya seni. Sayang seribu sayang, A yang menjadi korban terakhirnya malah menjadi gerbang kehancuran untuknya. Beberapa polisi dengan pangkat tinggi juga ikut terseret di kasus ini karena diduga ada upaya untuk membantu AF dalam melancarkan aksinya, sehingga kejahatannya tidak terendus oleh siapapun. Oke, beralih ke case selanjutnya yang gak kalah edan, masih di Sakura Art School. Berita tentang meninggalnya seorang siswi di kolam renang yang sempat membuat heboh jagat maya. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mendapatkan titik terang setelah menemukan dashcam dari sebuah mobil murid yang terparkir tidak jauh dari sana. Untunglah kolam renang di sekolah tersebut berdinding kaca sehingga terlihat dari arah tempat parkir. Dari rekaman dashcam tersebut memperlihatkan jika C sengaja melakukan barcode sendiri di tangannya dengan pisau kecil yang dia bawa. Dari rekaman yang berhasil ditangkap tersebut, polisi menyimpulkan lewat bahasa isyarat yang mereka lakukan. Diduga C memberi sebuah flash disk berwarna hitam ke gadis berinisial A dengan syarat dia meminta A untuk diam saja sewaktu C melakukan barcode. A kelihatan menyetujui apa yang C mau, layaknya seorang teman yang saling membantu supaya cepat pergi ke rahmatullah. C sempat terhuyung di pinggir kolam sampai akhirnya C menusuk dengan pisau kecil yang ia bawa berkali-kali hingga jatuh ke kolam renang. Lalu gadis A hanya melihat sang korban tanpa melakukan apapun. Dan setelah 15 menit setelah kejadian, A pergi dari kolam renang tersebut dengan wajah yang biasa saja. Menurut penuturan teman-teman C sempat depresi karena tuntutan orang tuanya. Sedangkan A sendiri tidak akrab dengan C. Dengan begini, A dinyatakan bebas dari tuduhan apapun karena apa yang dilakukan C atas kehendaknya sendiri. Sayang, kenapa kamu pergi ninggalin mama, nak? Terus sekarang mama tinggal sama siapa? Selamat, Al. Lo berhasil mengetuk pintu hati orang-orang yang dulunya benci sama lo, sekarang jadi suka sama lo. Semua orang nangis dengar cerita hidup lo. Berita tentang lo disiarin di semua stasiun TV selama 7 hari berturut-turut dan viral di semua sosmed. Lo nunjukin ke semua orang betapa bobroknya hukum di negara ini. Lo juga berhasil dapetin semua cinta dan kasih yang semasa hidup gak pernah lo rasain, Al. Semua orang mengenang lo sebagai salah satu cewek paling keren yang pernah mereka kenal semasa hidup. Entah apa jadinya kalau kasus ini dibiarkan. Mungkin akan lebih banyak lagi korban dan anak-anak yang akan jadi tumbal selanjutnya. Ya Allah, aku cabut lagi doaku kemarin yang mau pacar spek Pak Felix. Ternyata dia jelmaan iblis, ya Allah. Setan iblis, semua roh halus di
Berarti burger yang selama ini dikasih sama kita tuh daging apa, Cok? Selama ini gue juga psikopat dong. Mana gue selalu habis 2 biji lagi. Happy birthday, Cassie. Happy birthday, Cassie. Happy birthday ya, Kes. Sorry, kalau tahun ini gue telat ngucapinnya. Kes, lo mau kemana? Coba samperin, Ki. Ntar dia ngelakuin hal yang aneh-aneh lagi. Gue baru ingat, Aleta punya kebiasaan unik. Setiap sahabatnya ulang tahun, dia selalu siapin hadiah jauh-jauh hari, terus taruh hadiah tersebut di loker kami. Happy birthday ya, Kes. Sorry, gue cuma bisa ngasih coklat ini buat lo. Makanya dikit-dikit aja ya. Jangan sampai lo diare kayak tahun lalu. Apapun yang terjadi sama lo setelah ini, tolong jangan nyalain diri lo sendiri. Karena itu adalah harga yang harus lo bayar kalau jadi salah satu bagian dari rencananya Pak Felix. Gue udah maafin lo kok. Janji sama gue, lo sama Ailis harus tetap bareng-bareng terus ya. Jangan berantem cuma karena hal sepele. Karena nanti kalau lo sedih, cuma dia yang bisa menghapus air mata lo. Cuma dia yang bisa nguatin lo. Makasih, kalian udah jadi bagian dari cerita gue meskipun cuma sekilas. Jaga diri kalian baik-baik. Gue sayang sama kalian. Udah, Kes. Semuanya udah terjadi. Udah Aleta gak suka banget. Gue udah khianatin dia, Ay. Gimana bisa dia sebaik ini sama gue? Selama ini gue selalu disuruh buat mata-matain segala yang Aleta lakuin. Kerjaan model itu gue disuruh sama Pak Felix, Ay. Iya, udah. Aleta tahu lo gak salah. Gue juga sakit Aleta pergi secepat ini. Tapi dia masih sedih kalau lihat kita begini. Biarin dia tenang, Kes. Aleta juga hancur, Ay. Kenapa harus Aleta yang pergi? Kenapa bukan gue aja? Gue bahkan belum sempat minta maaf sama dia. Ini udah malam, tidur Al. Tapi Kai, Rohima lapar. Katanya dia pengen pecel lele. Rohima apa kamu? Ih, Rohima itu masih masa pertumbuhan. Dia harus banyak makan biar gak stunting. Jadi bapak pengertian dikit gak, Pak? Ya udah lo tunggu sini aja biar Pak Mamat yang beliin. Yeay! Sebulan lagi kita kesini bareng buat buka surat ini ya. Akhirnya lo baca juga surat ini. Gimana ya? Gue bingung mau mulai dari mana. Intinya makasih ya, Kai. Lo udah mau jagain gue. Udah mau percaya sama gue. Di saat semua orang mungkin lagi nuduh dan mojokin gue. Ada 2 kemungkinan yang terjadi sekarang. Kalau lo baca surat ini berdua, berarti sekarang gue udah jadi pacar lo. Tapi kalau lo baca surat ini sendirian, berarti gue udah gak ada. Aku udah lagi Maaf, kayak gila. gue gak bisa tepatin janji kita buat baca surat ini sama-sama. Banyak hal yang pengen gue ceritain sama lo, tapi gue gak mau ambil resiko lebih. Di saat gue nulis ini, sebenarnya gue udah mulai inget semuanya. Dan gue udah bisa ngebaca siapa lawan gue sebenarnya. Lo pasti ngerasa bersalah ya sama nyokap gue, karena gak bisa jagain gue. Gak usah ngerasa bersalah, Kai. Lo udah berhasil jagain gue. Ini semua udah lebih dari cukup. Makasih banget. Nyokap gue jahat, Kai. Bukan dia yang donorin matanya ke gue. Ke orang yang masih hidup, gak bisa donorin matanya, Kai. Donor mata yang gue dapet ini dari Bank Mata atas usaha dokter kepercayaan keluarga gue, Dokter Mareta. Dokter Mareta itu udah kayak ibu gue sendiri. Setelah nyokap gue berhasil ngibulin lo,
Nyokap gue diam-diam nyuruh salah satu perawat magang di sana buat naruh sesuatu di makanan pertama gue setelah operasi gue selesai. Dan minta botol racun itu ditaruh di kursi yang biasa lo dudukin atau di jaket yang lo pakai. Dengan imbalan sejumlah uang setelah dia berhasil jalani misi. Tujuannya apa? Biar nyokap gue bisa ngebunuh gue secara natural dan numbalin lo yang udah susah payah jagain gue. Tapi sayang, niatnya urung dilakukan. Karena lagi-lagi ketahuan sama dokter Nareta. Dia ngira gue bakal ngerebut Felix dari dia. Mungkin kalau rencana awal yang dia susun berhasil, lo juga bakal keseret ke masalah ini. Atau kemungkinan paling buruknya, lo bisa jadi tersangka. Awalnya gue juga sempat terkecoh karena ingatan gue belum sepenuhnya pulih. Malam setelah kita ketemu, nyokap gue sempat mau celakain gue. Untung waktu itu ada bodyguard kakek lo yang jagain gue. Sebelum gue suntikin sesuatu ke infus nyokap gue. Dia nggak tahu kalau lo bakal bawa pengawal buat jaga di sana. Maaf, kalau gue berusaha nutupin semuanya dari lo. Gue tahu lo bakal ngelakuin segala cara buat ngelindungin gue, bahkan sampai nyelakain diri lo sendiri. Gue nggak mau itu terjadi. Lebih baik gue simpan sendiri cerita gue, karena gak segampang itu buat cerita ke orang lain. Gak apa-apa kalau gue dicap psikopat, iblis, ataupun setan, daripada harus lihat orang-orang yang gue sayang menderita karena ulah mereka. Bisa ketemu lo adalah suatu kebahagiaan tak terhingga yang pernah gue rasain. Lo punya kakek, punya keluarga yang sayang sama lo. Lo gak boleh ninggalin mereka semua cuma demi cewek jahat kayak gue. Jujur, gue juga suka sama lo. Tapi gue ngerasa gak pantas sama lo. Gue terlalu kotor buat ada di samping lo. Gue nolak lo, bukan karena gue gak ada rasa sama lo. Tapi gue gak bisa lakuin itu, karena gue takut lo bakal makin sakit hati kalau tiba-tiba gue pergi. Ada bermacam-macam beban yang terlintas di otak gue. Di saat gue sadar kalau gue udah mulai ada rasa sama lo. Sebenarnya gue pengen banget peluk lo. Pengen banget gue teriak sekenceng-kencengnya kalau gue juga sayang sama lo. Terus nyender di bau lo sambil ceritain semuanya sama lo. Tapi gue takut lo bakal jadi korban juga kalau sampai lo ikut campur. Kalau gue bisa milih, mending gue yang berkorban buat kalian. Asal kalian semua sehat dan bisa. Kalian berhak bahagia. Sedangkan gue, hidup gue emang udah kacau dari kecil. Jadi biarlah gue yang ngalah buat kalian. Jangan berlarut-larut ya, Kai. Lo harus tetap hidup. Lo harus tetap bahagia, meskipun bareng atau tanpa gue. Jangan balapan lagi, nurut sama kakek sama nyokap bokap lo. Jangan ngelawan mereka lagi ya, buat mereka bangga sama semua pencapaian lo. Gue sayang sama lo. Gue juga sayang sama lo, Al. Oke. Adik, Mami. Kata tadi anti belikan berdua. Dekat. Tadi cakap. Mam cakap nanya mana aku mana duit. Ada duit lah. Mam cakap. Tadi bilang jam 10. Permisi Pak, klien Anda sudah sampai. Suruh tunggu sebentar ya, Fer. Bentar lagi saya turun. Baik Pak. Hari ini, tepat 5.475 hari menyayangi Aleta. Dan akan terus menyayangi Aleta. Al, makasih udah hadir di hidup gue meskipun cuma sesaat. Lo cewek hebat yang berhasil mengubah anak berandalan kayak gue ini jadi lebih baik lagi. Kamu gimana? Kangen banget sama lo, Al. Biasanya kalau gue kangen sama lo, gue tinggal nyamperin lo. Tapi sekarang udah gak bisa. Ada satu hal yang gak akan gue sesali di hidup gue, yaitu sengaja ngalah di arena balap waktu itu. Jujur, gue emang udah tertarik sama lo di awal kita ketemu. Awalnya gue benci banget lihat lo yang selalu pasang wajah songong dan judes. Lo terlalu meremehkan cowok. Itu yang gue lihat dari lo. Gue pengen banget ngasih lo pelajaran biar lo gak songong lagi. Sambil gue bikin taruhan sama teman gue buat dapetin lo sebagai pencapaian kalau gue berhasil nginjek-injek lo. Tapi ternyata banyak hal yang gak gue ketahui tentang lo. Banyak hal yang lo pendam sendirian. Lo begitu karena lingkungan yang membentuk lo. Hidup lo ternyata sehancur itu, Al. Udah banyak banget cewek yang gue mainin. Tapi gak pernah ada seorang pun yang bikin gue sesakit dan sekosong ini ketika mereka pergi. Gue kalah taruhan. Gue kalah, Al. Gue kalah. Nyatanya malah gue yang kegilaan sama lo. Ih, bagus banget bunganya, warna ungu kayak aku. Jorok, Al. Iya kalau bersih. Kalau habis dipipisin kucing gimana? Pasti itu lo petik terus lo cium-cium. Tapi
lebih bagus, Kai. Aleta kan suka warna ungu. Ungu itu Aleta. Boleh ya. Kotor, Al. Kalau dikasih tahu nggak pernah didengerin. Ya udah, ini ambil. Yeay, makasih. Ih, hujan. Dingin ya? Itu yang di belakang basah. Dilapisin pakai baju gue, mau nggak? Lu mau ngapain? Baju lo basah, nanti lo bisa masuk angin. Baju gue lumayan tebal, lo bisa pakai baju gue. Nggak usah. Tutup lagi nggak? Gua nggak apa-apa kok. Cuma basah dikit doang juga. Emang, tapi nanti lo masuk angin. Enggak, paling bentar lagi hujannya reda kok. Basah. Kan, gue bilang juga apa? Kita lari aja ke mobil. Cuman juga nih di sini. Ya, I don't wanna say goodbye. Waduh, apaan sih? gue masih di sini, Al. Dengan perasaan yang sama kayak 15 tahun yang lalu. Gue bisa kabulin semua yang lo minta ke gue. Tapi gue nggak bisa gantiin lo sama siapapun. Kalau nggak sama lo, berarti nggak juga sama yang lain. Lo bakal tetap punya tempat istimewa di hati gue. Lo bakal tetap jadi kesayangan gue. Gue harap kita bisa ketemu lagi di kehidupan selanjutnya dengan versi terbaik kita suatu hari nanti.